Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Injil hari ini meneguhkan kita. Meneguhkan dalam peristiwa apa saja dan dalam pengalaman apa saja. Yang pertama, bahwa Tuhan senantiasa mencari pendosa. Nah, seringkali yang terjadi adalah orang merasa tidak berdosa. Contoh-contohnya jelas, valid, dan bisa diukur. Setiap kali ada penerimaan sakramen tobat, jumlah yang datang hanya 5% dari total seluruh umat. Bener enggak? Tapi penghiburan saya mengatakan begini, umat saya mengaku dosa di paroki lain yang mbok menawa-rawane sing budek-budek ngono kae dadi ora krungu dosane. Itu satu. Poinnya adalah seringkali yang terjadi kita tidak menyadari diri sebagai pendosa. Merasa benar, merasa baik. Nah, bersyukurnya pada poin itu Tuhan mencari para pendosa. Maka dari pihak kita dibutuhkan kesadaran kita ini pendosa atau tidak. Kalau merasa diri sebagai orang yang baik-baik saja, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Karena selalu merasa baik. Lebih-lebih kalau kita merasa sudah aktif, sudah kelihatan di gereja atau masyarakat, belum tentu. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semua adalah pendosa. Maksud saya yang tidak kelihatan itu ya yang tidak aktif. Sebelah ini kan juga tidak kelihatan kan ya. Nah, itu poinnya yang pertama. Tuhan selalu memanggil, mencari pendosa. Yang kedua, apakah kita selalu bersyukur bahwa Tuhan yang seperti itu terus-menerus mencari kita? Nah, kalau kita pernah bersyukur, setidak-tidaknya kita terus-menerus membaharui hidup, menyadari diri sebagai pendosa. Dan secara liturgis, kalau Bapak Ibu saudari-saudara baik yang di gereja ini maupun yang di rumah, kalau kita selalu merayakan Ekaristi, pada bagian awal selalu ada bagian saya mengaku, atau Tuhan kasihanilah kami, atau versi lain percikan air ya, itu ungkapan tobat. Nah, betapa liturgi itu juga mendukung bagaimana kita ini sebetulnya pendosa yang akan menghadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kisah pemungut cukai yang hari ini dipanggil Tuhan, ikutlah aku, menginspirasi kita. Kalau memang kita merasa pendosa dan kemudian meyakini dipanggil Tuhan, maka akan ada perubahan hidup. Tapi merasa pendosa
merasa ikut Tuhan dengan segala aktivitas kemana kemari, kesana kemari, tapi tidak ada perubahan hidup, sepertinya itu hanya permukaan saja. Maka dalam bacaan pertama kita juga diingatkan bahwa sabda Tuhan itu tajam, keras, dan juga menusuk hati kita. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Maka sabda berita tentang pertobatan, sabda tentang penghiburan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berdosa, bahwa Tuhan mencari itu. Dan kalau itu kita dengar, kita renungkan, memang menusuk batin kita. Kadang membuat kita gelisah, kadang membuat kita cemas. Maka kecemasan dan kegelisahan itu menginspirasi kita. Mari kita bangkit menyongsong Tuhan yang menyelamatkan itu. Moga-moga kita diberi hati menuju ke sana. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.